Halo Sob, kali ini kita masih lanjut materi infeksi ya Sober. Materi kali ini tentang hepatitis dan infeksi parasit. Untuk materi lain tentang farmasi selain UKAI ada di playlist. Bisa dilihat dan sesuaikan yang pengen ditonton. Untuk download materi ini atau yang lain bisa dibaca di deskripsi ya Sob. Baik, mari kita mulai materi kali ini. Hepatitis dan infeksi parasit. Hepatitis adalah kondisi peradangan hati yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti infeksi virus, konsumsi alkohol, racun, obat-obatan tertentu, dan penyakit autoimun. Kondisi ini merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan di Indonesia. Selain hepatitis, infeksi parasit seperti toksoplasma, pedikulosis, kutu, dan skabies juga menjadi perhatian kesehatan di Indonesia. Presentasi ini akan membahas jenis-jenis hepatitis virus, cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya, serta beberapa infeksi parasit yang umum ditemui dalam masyarakat. Hepatitis A dan B, kenali perbedaannya. Hepatitis A, HAV. Penularan, biasanya menyebar melalui konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi. Gejala, seringkali ringan dan meliputi kelelahan, mual, nyeri perut, dan penyakit kuning. Pencegahan, vaksinasi hepatitis A, pengobatan, tidak ada pengobatan khusus, fokus pada perawatan suportif untuk mengurangi gejala, seperti istirahat yang cukup, hidrasi, dan diet seimbang. Hepatitis B, HBV. Penularan, menyebar melalui kontak dengan cairan tubuh yang terinfeksi, seperti darah, air mani, dan cairan vagina. Gejala dapat berkisar dari ringan hingga parah, termasuk penyakit kuning, kelelahan, dan nyeri perut. Pencegahan, vaksinasi hepatitis B, pengobatan, untuk infeksi akut, biasanya tidak memerlukan pengobatan khusus. Untuk infeksi kronis, obat antivirus lini pertama. Interferon alfa seperti tenofovir atau entecavir dapat digunakan untuk mengurangi kerusakan hati. Lini kedua. Lamivudine, adefovir, telbifudin. Opsi terakhir transplantasi hati. Hepatitis C, karakteristik dan penanganan. Hepatitis C, HCV. Penularan, menyebar melalui kontak dengan cairan tubuh yang terinfeksi, utamanya menyebar melalui kontak darah ke darah, seringkali melalui berbagi jarum suntik. Gejala, seringkali tidak bergejala pada tahap awal tetapi dapat menyebabkan penyakit hati kronis. Pencegahan, menghindari berbagi jarum suntik dan praktik aman lainnya. Tidak ada vaksin, pengobatan, obat antivirus langsung, direct acting antivirals DAAs, seperti sofosbuvir, ledipasvir, dan declatasvir sangat efektif dan dapat menyembuhkan sebagian besar infeksi HCV. Hepatitis D dan E, karakteristik dan penanganan. Hepatitis D, HDV. Penularan, terjadi hanya pada mereka yang terinfeksi HBV, karena memerlukan virus hepatitis B untuk bereplikasi. Gejala, mirip dengan HBV tetapi bisa lebih parah. Pencegahan, vaksinasi HBV secara tidak langsung mencegah HDV. Pengobatan, tidak ada pengobatan khusus yang efektif untuk HDV, tetapi pengelolaan infeksi HBV yang mendasari dapat membantu. Interferon alfa kadang-kadang digunakan, meskipun efektivitasnya terbatas. Hepatitis E, HIV. Penularan, biasanya menyebar melalui konsumsi air yang terkontaminasi. Gejala, mirip dengan HAV, seringkali sembuh sendiri. Pencegahan, meningkatkan sanitasi dan akses ke air bersih. Pengobatan, biasanya tidak memerlukan pengobatan khusus karena sering sembuh sendiri. Fokus pada perawatan suportif. Kesimpulan pengobatan hepatitis. Hepatitis A dan E. Perawatan suportif, istirahat cukup, hidrasi, dan diet seimbang. Hepatitis B. Untuk infeksi kronis, obat antivirus interferon alfa seperti tenofovir atau entecavir dapat digunakan untuk mengurangi kerusakan hati.
Hepatitis C. Obat antivirus langsung, direct acting antivirals DAAs, seperti sofosbuvir, ledipasvir, dan daclatasvir. Hepatitis D. Pengelolaan HBV yang mendasari. Interferon alfa kadang-kadang digunakan, meskipun efektivitasnya terbatas. Toksoplasma, infeksi parasit yang mengintai. Penyebab dan penularan. Toksoplasma disebabkan oleh parasit Toxoplasma gondii yang dapat masuk ke tubuh manusia melalui konsumsi daging mentah atau kurang matang yang terinfeksi, buah sayur yang tidak dicuci bersih, atau kontak dengan kotoran kucing yang terinfeksi. Diagnosis. Pemeriksaan untuk mendeteksi toksoplasma dapat dilakukan melalui metode PCR atau serologi. Pada ibu hamil, diagnosis janin dilakukan dengan PCR pada cairan ketuban pada minggu ke-18 kehamilan atau lebih. Pengobatan. Terapi umum menggunakan kombinasi pirimetamin, sulfadiazin, dan leucovorin. Untuk ibu hamil dengan janin yang belum terinfeksi, spiramisin digunakan untuk mengurangi risiko transmisi ke janin. Leucovorin, asam folinat, sering diresepkan bersama untuk membantu mencegah efek samping dari obat-obatan. Pedikulosis, mengatasi infestasi kutu. Jenis pedikulosis. Pediculus humanus capitis, kutu kepala. Pediculus humanus corporis, kutu tubuh. Kedua jenis kutu ini dapat menyebabkan gatal yang intens dan ketidaknyamanan pada penderitanya. Kutu kepala umumnya ditemukan di rambut dan kulit kepala, sementara kutu tubuh hidup di pakaian dan spray. Gejala dan diagnosis. Gatal terus-menerus di kepala atau tubuh. Terlihat kutu atau telur kutu, nits, pada rambut. Ruam atau luka akibat garukan. Diagnosis biasanya dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap kutu atau telurnya menggunakan sisir kutu atau kaca pembesar. Pengobatan. Krim permethrin 1% atau malation 0,5% atau bensil alkohol 5%. Sampo lidane 1% untuk kutu rambut. Selain pengobatan pada tubuh, penting juga untuk mencuci pakaian, spray, dan barang-barang pribadi lainnya dengan air panas untuk memastikan kutu tidak kembali. Skabies, mengenali dan mengobati. Skabies disebabkan oleh tungau Sarcoptes scabiei betina yang menggali ke dalam kulit untuk bertelur. Tungau ini sangat kecil dan tidak terlihat dengan mata telanjang. Penyebab. Pengobatan topikal. Permethrin 5% pada malam hari biarkan 8-14 jam sebelum dicuci. Ulangi 1 minggu kemudian kontraindikasi bayi kurang dari 2 bulan lindane. Salep ini juga dapat digunakan, tetapi tidak direkomendasikan untuk anak-anak, wanita hamil, atau orang dengan masalah kulit yang parah karena potensi efek samping. Oleskan malam hari diamkan 8 jam selama 3 hari berturut-turut, benzil benzoal 10% oleskan 24 jam penuh, ivermectin oral untuk kasus parah sudah menjadi wabah komunitas atau skabies crutosa skabies parah pada kondisi tubuh imun lemah seperti penderita malnutrisi, HIV dan lain-lain. Terima kasih sob. Sekian materinya, nanti kita lanjut. Masih ada sekitar 3 materi lagi untuk infeksi. Terima kasih yang sudah menonton, tolong share dan subscribe jika channel ini membantu. Sampai jumpa.